Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan umur yang panjang kepada kita. Tadi di rakaat pertama dan rakaat kedua, imam kita mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjawa ini pasti akan mati. Wa ilallahi turja'ul umur, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kedua, wa ma tadri maza taksibu ghada wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok, dan kita tidak akan tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kematian itu adalah sebuah kepastian. Oleh karena itu kita pastikan diri kita selalu berada dalam iman, berada dalam amal soleh, dan mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita semua pada subuh ini yang hadir di masjid ini, yang mendengarkan ceramah via radio RRI ataupun radio Baitur Rahman, yang melakukan ibadah sholat di masjid-masjid dan di musola-musola di dekat rumah, mudah-mudahan meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita yang berkaitan tentang ekonomi dan muamalah di dalam Islam. Pada pagi ini judul yang akan kita angkat adalah bagaimana kita menyatakan sebuah bisnis ataupun transaksi keuangan itu sesuai dengan syariah. Bagaimana bisnis yang kita lakukan ataupun transaksi keuangan yang kita lakukan itu compliant secara syariah, tidak bertentangan dengan syariah, tapi mengikuti aturan-aturan syariah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba sederhanakan pembahasannya supaya lebih mudah untuk kita ingat. Yang pertama, apabila kita ingin melakukan transaksi bisnis ataupun transaksi keuangan syariah, kalau ingin dikatakan itu sesuai dengan syariah, maka yang pertama sekali bahwa transaksi yang kita lakukan itu terbebas dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita ingat, transaksi keuangan, transaksi bisnis, dia sesuai dengan syariah. Pertama, apabila transaksi itu terbebas dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, sesuatu yang dilarang oleh Allah ini ada dua bagian. Bagian pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia secara zatnya itu halal, tidak haram. Apabila ada dagangan kita ataupun transaksi bisnis kita mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah, misalnya kita jual babi, jual miras, khamar dan sebagainya, itu zatnya udah haram, maka transaksi ini udah pasti haram, walaupun dibingkai dengan akad syariah. Walaupun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menggunakan produk syariah, tapi kemudian zatnya itu adalah haram. Ada dikatakan ini labelnya halal, padahal ada mengandung unsur babi, maka barang tersebut hukumnya memang sudah haram. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, transaksi yang dilarang ini adalah caranya, cara kita mendapatkan ataupun cara kita berbisnis. Apa dia? Yang pertama riba, itu sudah sering kita bahas. Yang kedua gharar, ketidakpastian. Yang ketiga ihtikar. Ihtikar ini rekayasa dalam supply, Pak. Jadi dia melakukan monopoli. Kemudian ada bai'un najasi, rekayasa dalam bentuk permintaan. Jadi ketika ada rekayasa dalam supply dan demand, ini sebenarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia berbuat zalim. Contoh kemarin misalnya minyak goreng, itu kan rekayasa dari sisi supply-nya dihilangkan, Pak. Permintaannya tinggi, akhirnya harganya naik. Kalau itu direkayasa, maka hukumnya haram.
Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung unsur maisir, ada judi di dalamnya. Itu juga kemudian menjadi haram. Kemudian ada juga mengandung unsur rasyuah. Kita ingin dapatkan sesuatu, kalau saya enggak kasih uang ini enggak dapat, saya kasih uang, maka pendapatan kita, proyek yang kita dapat dengan sebab kita sogok, hukumnya menjadi haram. Memang kita ikut tendernya kita masukin, semua syarat kita lengkapi. Tapi kemudian nampaknya kalau tidak ada lapiknya nggak lurus nih, nggak lewat. Ada lapik di bawahnya, Pak. Itulah kira-kira. Maka ada sodokannya. Ada orang bilang kan mancing uang itu dengan uang, Pak. Sama mancing ikan dengan ikan. Jadi kalau ingin dapat uang yang lebih banyak, kasih uang dulu, Pak. Nah ini kalau mengandung unsur rasyuah dalam semua transaksi yang kita lakukan, apakah tender, apakah ikut lelang, lalu kita nyuap, maka hukumnya menjadi haram. Beda kalau seorang ibu menyuap kepada anaknya, itu hukumnya boleh, Pak. Tapi kalau kemudian pengusaha menyuap sama pemerintah, hukumnya haram. Jadi kalau kita ingin memastikan bahwa transaksi keuangan kita atau bisnis kita itu sesuai dengan syariah, maka pertama sekali pastikan bahwa transaksi itu tidak ada mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah, baik dari sisi zatnya dan yang kedua dari sisi cara mendapatkannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat yang kemudian menegaskan tentang hal ini. Misalnya firman Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, kemudian Allah haramkan transaksi ribawi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riba ini menjadi perkara yang besar. Karena dia termasuk 7 dosa besar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang patut kita jauhi. Dosa riba ini Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Parameter keimanan, Pak. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba apabila kamu beriman. Kalau kita tidak beriman, silakan buat riba. Kalau ada orang beriman hari ini menyatakan beriman kepada Allah, dia muslim, dia sholat subuh, tapi dia masih terlibat dengan riba, dia belum menjadi seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala malah kemudian mengatakan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau dia tidak meninggalkan perbuatan itu, maka Allah akan memeranginya. Jadi orang yang makan riba, dia tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, riba itu terjadi di dalam simpan pinjam dan juga di dalam transaksi perdagangan. Kalau dalam simpan pinjam seperti kredit, ya ini nanti ada perbedaan dengan bank syariah. Ini sudah sering kita ulang, cuman kita coba review secara sederhana karena masih banyak isu yang kemudian belum difahami. Kalau kemudian saya datang kredit ke bank, ngambil uang 100 juta, lalu kemudian bank itu menetapkan 10% dibayar selama 10 tahun, maka kita akan mengembalikannya 200 juta, Pak. Cuman bedanya dengan bank syariah, kalau itu simpan pinjam, kalau bank syariah jual beli. Hampir sama juga, tapi transaksinya jual beli. Maka orang-orang Arab dulu mengatakan innamal bai'u mislu riba, jual beli itu sama aja dengan riba. Tapi Allah katakan beda, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku halalkan jual beli, aku haramkan riba. Saya kredit di bank konven, kasih uang, minta uang 100 juta, beli rumah, gitu ya. Uang ini 100 juta ini pinjaman, Pak. Bank konven ini nggak mau tahu kita sukses usahanya ataupun tidak, maka Anda tetap harus mengembalikan uang saya 100 juta tambah 10%. Kalau 10% itu dikalikan masa cicilannya selama 10 tahun, maka kita mengembalikannya 200 juta. Barang itu bukan barang kita, barang bank. Kita hutang sama dia. Hutang piutang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila ditetapkan bunganya, hukumnya menjadi riba. Nah, bagaimana dengan bank syariah? Akadnya yang berbeda, Pak. Kita butuh uang 100 juta untuk beli rumah, maka bank syariah yang dijual kepada kita rumah dengan harga 100 juta. Tapi bukan uang. Nah, ini nanti parameter yang kedua. Dibeli rumah itu seharga 100 juta, dijual kepada kita. Ditanya, Bapak ingin melunasi rumah ini berapa lama? Oh, selama 10 tahun. Dibilang sama bank, kami ingin dapat untung. Untungnya berapa? 10%. Sama sebagaimana untung bank konven. Oke,
Ya, 10%. Berapa lama Pak? 10 tahun. Maka bank syariah membuat transaksi jual beli harga rumah, perolehan rumah seharga 100 juta ditambah keuntungan bank syariah sebanyak 100 juta, maka jumlahnya 200 juta. Nominalnya sama Pak, konven 200 juta, bank syariah 200 juta. Tapi yang ini jual beli, yang itu hutang piutang. Hutang piutang dapat keuntungan tambahan, hukumnya riba. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau jual beli tidak menjadi riba. Kenapa? Karena asetnya diperjualbelikan. Bedanya apa? Kalau kemudian saya sudah beli dari bank syariah, rumah itu milik siapa? Milik bank atau milik saya? Milik saya. Harganya yang kemudian terhutang. Kalau kita lihat pada hitung-hitungannya, kita akan sampai pada kesimpulan, wah, hana beda antara bank syariah dengan bank konven. Sama-sama. Malah kadangkala tingkat keuntungan bank syariah itu di atas bank konven. Misalnya bank konven minta 10%, bank syariah minta 12%. Wah, berarti kan lebih mahal bank syariah. Ini bisnis Pak. Kalau bisnis ya beda antara satu toko dengan toko lain dalam jual barang. Kita beli karpet di toko A harganya 10 juta. Masuk ke toko B dengan karpet yang sama, warna yang sama, tokonya beda, harganya 12 juta. Pertanyaannya mana lebih syariah? Itu tergantung kepada kita. Terima enggak harga tersebut? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah riba yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang hari ini masih belum terbebaskan masyarakat kita dari transaksi ribawi ini, walaupun bank syariah menjadi satu-satunya bank yang ada di Aceh. Bank konven sudah tidak ada di Aceh. Tapi masyarakat kita masih ada yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan syariah, menggunakan pinjam meminjam, hutang piutang, tapi minta ada keuntungan. Salah satunya rentenir yang hari ini nampaknya tumbuh semakin pesat. Upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh misalnya, kemudian beberapa koperasi syariah yang bergerak untuk membebaskan para pedagang kita dari jeratan rentenir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, karena waktu kita agak terbatas, untuk mengingat supaya lebih mudah, bahwa parameter yang kedua, bahwa transaksi keuangan atau bisnis yang kita lakukan itu sesuai dengan syariah, maka transaksi yang kita lakukan itu sesuai dengan akad-akad syariah. Ini turunannya panjang, tapi saya coba sederhanakan dengan mudah. Yang pertama, kalau Bapak melakukan transaksi jual beli, maka pastikan rukunnya terpenuhi. Yang pertama ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada alat tukarnya, kemudian ada ijab dan qabul, serah terima Pak. Nah, apabila ada 5 hal ini, maka transaksi jual beli sudah boleh untuk dilakukan. Bagaimana penentuan keuntungan untuk jual beli? Penentuan keuntungan itu dilakukan di depan. Pak, berapa harga mobil ini? Bapak pakai aja. Nanti setelah Bapak pakai, itu baru saya bilang harganya. Bapak berani pakai? Ternyata sudah kita bawa pulang ke rumah, estimasi kita 100 juta, ternyata 150 juta. Untuk jual beli penentuan harganya di depan, walaupun kemudian dibayarnya secara cicilan, itu dibolehkan. Tapi harganya udah putus dulu. Hal ini sama juga, ini disebut dengan akad al-bai', jual beli. Turunannya nanti banyak Bapak. Ada bai'ul murabahah, jual beli murabahah. Jadi barangnya kita dapat, lalu kita bayar secara cicilan, di mana yang membedakannya dia sudah menyatakan harga perolehan dia membeli barang, lalu kemudian harga keuntungan yang dia berikan kepada kita. Saya beli rumah, Bapak butuh rumah nih, tapi Bapak nggak punya uang, minta tolong sama saya. Sama sebagaimana Bapak minta tolong sama bank, sama saya juga secara pribadi boleh, pribadi-pribadi orang. Berapa tuh rumah? Harganya 100 juta. Saya nggak punya duit. Oke, saya beli ya. Saya beli 100 juta. Ada. Lalu saya jual kepada Bapak. Tapi saya bilang, ini kan saya udah beli nih. Oke, kok milik saya sekarang? Saya jual kepada Bapak. Saya bilang sama Bapak, ini termasuk dalam jual beli amanah murabahah ini. Ya,
Jadi jual beli murabahah ini jual beli di mana si pembeli dan si penjual mengetahui harga beli barang dan disepakati harga keuntungannya. Oke, saya ambil itu harga 100 juta, saya jual kepada Bapak. Berapa lama Bapak mau bayar kepada saya? 10 tahun. Oke, 10 tahun, 1 tahunnya 10% ya. Berarti 10 juta. Berarti 10 tahun 100 juta. Maka harga jual kepada Bapak itu harganya 200 juta. Bapak tahu bahwa harga barang itu 100 juta, keuntungan saya 100 juta, Bapak bayar secara cicilan selama 10 tahun. Disepakati, itu jual beli murabahah. Ada kemudian jual beli salam. Bagaimana dia? Uangnya dulu kita kasih. Itu jual beli online yang sering. Udah kita lihat, cantik nih barang ini. Kita beli. Barangnya kan belum sampai. Apa yang kita lakukan? Uangnya kita kirim dulu sama dia. Barangnya baru datang kemudian. Itu jual beli salam. Ada pengecualian. Kalau dalam jual beli yang biasa kan barangnya harus diserahkan langsung. Kasih uang, kasih barang gitu kan. Ijab kabulnya terjadi langsung. Tapi kalau jual beli online enggak. Ini pengecualian. Karena Rasulullah SAW pernah membeli kurma. Tapi kurmanya masih tumbuh. Itu disebut dengan jual beli salam. Ada jual beli istisna. Baru kita mau beli, di situ baru dibuat, kita bayar per termen, maka itu dibenarkan. Tapi semua jual beli ini penentuan tingkat keuntungannya di depan, disepakati di depan sebelum transaksi terjadi. Tidak ada unsur tipu menipu. Begitu juga kemudian jual beli yang sifatnya jasa, Pak, sewa menyewa, maka berlakukah hukum al-ijarah. Jadi jual beli barang, ada jual beli jasa. Jual beli jasa namanya ijarah, sewa menyewa. Penentuan sewa menyewa itu tetap dilakukan di depan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda kalau itu mudharabah musyarakah. Saya tidak melakukan jual beli tapi kerjasama, investasi. Akadnya apa? Mudharabah musyarakah. Kalau mudharabah musyarakah berarti sama-sama nyetor modal, kalau untung sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh kemudian saya kasih investasi ini ya 100 juta ya, keuntungan saya per bulan 10 juta. Hukumnya haram, Pak. Kenapa? Karena si yang investor ini, yang melakukan investasi ini, dia nggak bisa memastikan keuntungannya di bulan depan. Ini adilnya Islam. Jadi kalau Bapak untung banyak, ya berarti bagi hasilnya banyak. Kalau Bapak rugi, ya sama-sama kita tanggung rugi. Tidak boleh kemudian sesuatu yang tidak pasti dipastikan. Jadi saya investasi kepada Bapak, keuntungan saya sekian, Pak. Itu tidak dibenarkan. Dalam mudharabah, dia hanya bisa ditentukan bukan keuntungannya, tapi nisbah bagi hasilnya. Ini proyeknya 1 miliar. Uang saya setor 100 juta. Berarti kan 10%, Pak. Dari 100 juta. Dari 1 miliar, uangnya 100 juta, 10%. Maka boleh kita sepakati keuntungan dari proyek 1 miliar ini 10% untuk saya. Dapat keuntungannya 500 juta. Maka keuntungan kita 10% dari 500 juta dapat 50 juta. Alhamdulillah. Oh, ternyata rugi. Maka ada resiko. Inilah bisnis. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi setelah kita memastikan itu tidak ada pelanggaran secara syariah, baik cara mendapatkannya, lalu kemudian yang kedua zatnya, maka yang kedua kita pastikan akad apa yang kita pakai. Akad apa yang kita pakai itu yang membedakan pencirian dari transaksi yang kita lakukan. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, transaksi itu dikatakan compliant secara syariah apabila kemudian kita menjaga adab-adab akhlak dalam bermuamalah. Ini yang kadang-kala jadi problem, Pak. Akadnya sesuai dengan syariah gitu ya. Kemudian tidak ada yang dilanggar dari aturan-aturan syariah, tapi akhlaknya masalah, Pak. Apa dia? Dia bilang barang ini asli padahal KW nomor 11. Enggak jujur, Pak. Nipu dia. Dia bilang barang ini paling bagus, tempat lain tidak ada. Cuman hanya saya yang jual di Banda Aceh. Sampai-sampai kita masuk ke toko sebelah ada jualannya. Ini masalah, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, at-tajir sudukul amin ma'an nabi wa syuhada wa salihin. Hadis riwayat Muslim. Bahwa pedagang yang jujur, ini pedagang yang jujur, kata Rasulullah, nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan beserta para nabi. Masya Allah. Artinya apa? Ada dua, Pak, pengertiannya kalau saya ambil. Yang pertama, pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi. Berarti dia mudah masuk surga. Pedagang yang jujur.
Bahasa lainnya apa? Rasulullah mengatakan untuk jujur dalam dagang itu berat. Maka rewardnya ketemu sama Rasul. Kalau Anda nak jujur dalam dagang, nggak ketemu sama Rasul, ketemu sama kuntilanak dalam neraka jahanam. Itu masalahnya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan at-tajir, cuman jangan at-tajir suduk al-amin, pedagang yang jujur dan amanah. Nah ini Pak. Jadi kalau barang itu bagus dibilang bagus, kalau barang itu nggak bagus dikatakan tidak bagus, kalau barang itu bekas dikatakan, kalau barang itu cacat dibilang, jangan tipu-tipu. Nah ini makanya jemaah yang dimuliakan Allah, termasuk pekerja bank syariah itu harus jelasin sama masyarakat bagaimana transaksi syariah, harus dijelaskan supaya masyarakat paham. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemudian kita pahami juga at-tajir itu, pedagang itu, at-tajir itu hanya pedagang yang jual beli barang. Saya pedagang, Pak. Apa yang saya perdagangkan? Jasa, profesionalisme saya. Sebagai apa? Sebagai dosen. Saya dosen di kampus UIN Araniri. Apa yang saya dagangkan? Jasa. Negara membayar jasa saya dalam mengajar. Saya juga pedagang, tapi yang saya dagangkan jasa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Saya juga dituntut untuk jujur. Pegawai negeri juga pedagang. Pedagang apa? Jasa. Jasa mereka yang dibayar oleh negara. Maka jangan tipu, jangan tidak jujur, jangan pulang uang negara dibawa untuk kekuasaan diri sendiri. Ya, jangan gunakan fasilitas negara untuk pribadi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, "Innallah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadakum amalan ayyutqinahu." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla sangat mencintai seseorang apabila dia bekerja secara profesional. Betul-betul dia bekerja secara benar, akhlaknya membingkai aktivitasnya. Kemudian ketika dia berdagang, dia tidak pernah ingin orang lain kecewa ketika berdagang dengan dirinya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah ingatkan di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah. Ini perintah wajib bagi kita. Apabila transaksi akad sudah kita buat, maka kita wajib sempurnakan. Sebagai pegawai negeri kita juga buat transaksi akad, Pak, ada SK, ada pengangkatan tanda tangan. Nah, ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apabila kita beraktivitas untuk cari uang, bisnis, transaksi, maka pastikan 3 hal ini secara sederhana. Kesimpulan akhir, yang pertama, pastikan tidak ada transaksi yang kita lakukan itu yang dilarang oleh Allah. Ini ada 2, cara mendapatkannya dan zatnya. Biasanya zatnya kita jarang kita lakukan. Ada babi, bangkai, darah, jual beli, itu tidak ada di Aceh. Tapi kemungkinan cara-caranya yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pastikan jangan ada. Yang kedua, ikuti akad-akad yang ada di dalam syariat. Kalau jual beli, pastikan unsur-unsurnya terpenuhi. Kalau sewa menyewa, pastikan sewa menyewa terpenuhi. Kalau mudharabah, kerjasama, pastikan. Jadi akad pada transaksi yang kita lakukan, kita pastikan sesuai dengan aturan syariah. Dan yang ketiga, penjual pembeli, bisnis yang kita lakukan, bingkai dia dengan akhlakul mulia, akhlakul karimah. Itu yang membuat sebenarnya Rasulullah sukses dalam berdagang. Kenapa? Orang percaya sama Rasul. Muhammad itu tidak pernah nipu. Muhammad itu kalau menjual barang pasti sesuai dengan apa yang diungkapkan. Maka Rasulullah ketika berdagang, keuntungannya selalu 2 kali lipat. Kalau dia bawa 100, Rasulullah bawa pulang keuntungan 200, Pak. Itu keuntungan. Salah satu yang menyebabkan Rasulullah itu untung sebelum beliau diangkat jadi Rasul, beliau menjadi orang yang sangat kaya sebenarnya di umur 37 tahun. Aset omsetnya sudah sangat banyak, dikarenakan Al-Amin. Beliau dikenal sebagai orang yang dipercaya. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pastikan semua transaksi yang kita lakukan
tidak bertentangan dengan syariah, sehingga keuntungan yang kita bawa pulang adalah halal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.